Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Mulyasari dengan NIM 441902855, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Makna pendidikan itu sendiri ialah suatu wabah untuk membangun masa depan yang cerah dengan fondasi yang kuat. Makna pendidikan juga suatu proses pengubahan sikap seseorang dalam usaha mendewasakan seseorang melalui pembelajaran itu sendiri. Makna pendidikan juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha mengembangkan potensi, pengendalian diri, kepribadian, serta kecerdasan seseorang. Karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan mempunyai peranan terpenting, baik itu individu maupun bangsa itu sendiri. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut UNESCO, belajar untuk mengetahui sesuatu. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum mengenyam pendidikan, kita tidak tahu 1 tambah 1 adalah 2. Tetapi setelah mengenyam pendidikan, kita menjadi tahu bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Bahkan kita tahu rumus cara pengerjaannya pun seperti apa. Yang kedua, belajar untuk melakukan sesuatu. Pendidikan juga menuntun kita untuk bisa melakukan sesuatu agar cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai itu bisa tercapai. Yang ketiga, belajar untuk menjadi sesuatu. Pendidikan juga mengajarkan kita dan menuntun kita untuk bisa menjadi sesuatu sesuai apa yang kita impikan. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama-sama. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk bersikap toleransi terhadap sesama dalam sebuah perbedaan, baik itu agama, ras, suku, bangsa, budaya, daerah, dan sebagainya dalam sebuah kesatuan yang utuh. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, mengembangkan potensi seseorang agar menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dari pendidikanlah kita tahu apa itu Tuhan, apa itu keyakinan, dan bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Tuhan itu dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, berakhlak mulia dan berilmu. Yang ketiga, menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri. Karena pendidikan juga menuntun kita agar bisa menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri yang kelak bisa menguntungkan untuk individu maupun bangsa itu sendiri. Yang keempat, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena semakin tinggi pendidikan di bangsa itu sendiri, maka akan semakin disegani dan dihargai bangsa itu sendiri. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, sosialisasi. Proses pembelajaran nilai dan norma terhadap kehidupan sosial. Dari sinilah kita diajarkan bagaimana caranya bersosialisasi dengan landasan nilai, norma, dan agama di kehidupan sosial. Yang kedua, integrasi sosial, pembauran terhadap masyarakat, sehingga menciptakan sebuah kesatuan yang utuh. Ini juga mengajarkan kita arti tentang toleransi terhadap sesama dalam sebuah perbedaan, yang dimana kita harus menyatukan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Yang ketiga, penempatan sosial, proses pendidikan untuk menempatkan kepribadian sendiri atau individu itu sendiri. Ketika kita ingin menjadi dokter, maka kita harus memfokuskan pendidikan tentang kedokteran. Kita tidak bisa ingin menjadi dokter, tetapi pendidikannya kepolisian, itu akan melanggar, itu akan melenceng ke jalur keinginan kita itu sendiri. Dan kita tidak bisa menempatkan sosial itu dengan baik. Yang keempat, inovasi sosial, berpikir inovatif yang dapat mempengaruhi sosial. Seperti halnya Pancasila, yang dimana dibuat oleh salah satu tokoh Indonesia. Dari Pancasila itulah dia bisa mempengaruhi sosial atau masyarakat Indonesia untuk menaati aturan-aturan di negara Indonesia itu sendiri. Maka berpikir kreatif dan inovatif itu sangatlah penting agar kita bisa mempengaruhi kehidupan sosial untuk hal yang lebih baik. Selanjutnya,
Ada riset pendidikan. Tingkat pendidikan global pada tahun 2018, Singapura menduduki peringkat teratas dengan presentase 59,8%, sedangkan Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dengan presentase 28,9%. Namun, pada tingkat pendidikan global 2019, Indonesia mengalami peningkatan dengan peringkat atau kedudukan 3 terbawah dengan presentasi 38,61%, dan Singapura masih menduduki peringkat tertinggi dengan presentase 77,27%. Perbedaan tahun 2018 dengan 2019, Indonesia selisih 7,92%. Selanjutnya, ada pokok permasalahan pendidikan. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan, fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya bahan belajar. Masalah-masalah inilah yang bisa menghambat orang-orang di wilayah terpencil untuk sulit mengenyam pendidikan. Maka solusinya adalah, yang pertama, pemerintah mengadakan beasiswa untuk orang yang berprestasi dan orang-orang yang sulit untuk mengenyam pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pemerintah melakukan pemerataan baik di desa maupun di kota. Sistem pemerataan itu sendiri bisa berupa membangun sekolah di wilayah terpencil, mengadakan fasilitas yang memadai, meningkatkan fasilitas yang memadai, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang kurang, dan sebagainya. Dari yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah tuntunan untuk setiap individu agar menjadi individu yang lebih baik. Bagi yang mampu untuk mengenyam pendidikan, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Pendidikan juga dapat menciptakan sebuah impian dan cita-cita yang kita impikan. Pendidikan juga dapat memutuskan rantai kemiskinan di negara ini. Soekarno pernah berkata bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.